Ya, rekan-rekan, karena waktu yang sudah pas, kita akan mulai hari ini. Untuk memulai dalam pendalaman Alkitab kita, tetap nggak apa-apa, kita tetap berdoa supaya rekan-rekan kita dimanapun berada, dari Gereja Kalam Kudus maupun simpatisan, dapat bergabung dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama menundukkan kepala dan mempersiapkan diri untuk berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur dimanapun kami berada, kami bersama-sama dapat kembali lagi belajar tentang firman-Mu Tuhan. Khususnya hari ini kami akan membahas salah satu bagian yang sangat baik dan bagus untuk menjadi pemahaman bagi kami. Terlebih lagi kami juga dapat mendalaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi semua rekan-rekan kami yang bergabung, Tuhan juga memberkati dimanapun kami berada. Kami dapat sesuatu yang baik dari firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat malam juga Pak Adi. Selamat bergabung dalam pendalaman Alkitab kita. Ya, bagi teman-teman yang sudah ready, Pak Adi semoga masih bersama dengan kita. Ya. Selamat malam dari Kalam Kudus Solo. Kita akan mulai rekan-rekan untuk hari ini materi dalam Kejadian pasal 23 ya. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian. Bagi Bapak Ibu, saudara terkasih dan sahabat terkasih yang punya, silakan mempersiapkan bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Kejadian 23 ayat pertama sampai yang ke-20 ya. Yang sudah menemukan, saya percaya kita akan sama-sama memperhatikan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul temanya adalah Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami akan menolak menyediakan kuburan bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan mengubur istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengarkan oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang ada di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata semua orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku akan membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana."
Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di seberang timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkannya kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ya, selamat malam juga untuk Esther dan Julini yang masih baru bergabung. Sekali lagi saya sampaikan materi kita hari ini adalah dari Kejadian 23 ayat 1 sampai yang ke-20 tentang Sarah mati dan dikuburkan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada sesuatu yang menarik ya ketika kita berbicara tentang Sarah. Saya dulu berpikir bahwa Tuhan mengganti nama Sarai, pertamanya disebutkan Sarai, kemudian menjadi Sarah di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Maksudnya itu apa ya sebenarnya, kenapa harus diganti dari Sarai menjadi Sarah? Saya sempat berpikir kalau nama Sarai menjadi Sarah itu mungkin untuk mengimbangi Abraham ya. Karena Abraham itu kan nama sebelumnya adalah Abram, kemudian dirubah Tuhan menjadi Abraham. Apakah supaya nama suaminya dari Abram menjadi Abraham, kemudian Sarah itu dirubah dari Sarai menjadi Sarah? Apakah kurang lebih seperti itu? Nah, setelah beberapa lama saya kemudian coba belajar lagi tentang bagian ini. Saya menemukan ternyata ada banyak perbedaan ya antara nama Sarai dan Sarah. Apakah itu perbedaannya? Nah, begini teman-teman, rekan-rekan terkasih. Sarai dalam bahasa Ibraninya itu berarti tuan putri, atau memberikan kita gambaran bahwa Sarai itu memperlihatkan kekuatan dominasi. Ada dominasi di situ, kekuatan, kebesaran, menunjukkan bahwa Sarai itu adalah seorang putri raja, layaknya putri raja begitu ya. Jadi ada kekuatan dominasi dari arti nama Sarai. Dan kita bisa melihat bahwa Sarai memang dalam masa-masa hidupnya dia lebih dominan di dalam keluarganya dibandingkan dengan Abraham, sehingga Abraham harus rela untuk diperintahkan oleh Sarai dan kemudian dia dengan senang hati mengikuti, bahkan mungkin dengan terpaksa pun, dengan tidak rela pun dia harus mengikuti, karena ketika Sarai memerintahkan sesuatu ada dominasi di situ. Itulah arti nama Sarai, yaitu tuan putri. Nah, sedangkan nama Sarah itu berbeda. Sarah itu memberikan gambaran pengertian tentang wanita yang mulia atau wanita yang terhormat. Nah, ini menariknya. Jadi, perbedaannya sangat besar. Dalam kata Sarai ada makna dominasi, kekuatan, gitu ya. Yang lain harus menunduk di bawah saya. Sedangkan dalam kata Sarah ini kental dengan semangat pengabdian. Nah, saya menyimpulkan bahwa Tuhan sebenarnya ingin agar Sarai ini yang biasa berkuasa, yang biasanya dominan, untuk berhenti berkuasa dan kemudian menyerahkan kekuasaan rumah tangganya kepada Abraham. Dan mengajarkan juga, Tuhan ingin mengajarkan Sarai agar dia bisa mengabdi kepada suami dan tunduk kepada suaminya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, rekan-rekan yang terkasih, siapakah Sarah ini? Nah, nama Sarah ini akan saya gunakan terus-menerus dalam pendalaman Alkitab kita ya, karena nama Sarah itu akan saya tinggalkan ya. Kita menggunakan kata nama Sarah ya untuk selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sarah ini siapa sih sebenarnya? Kita akan melihat beberapa fakta tentang kehidupan Sarah. Siapakah dia? Nomor 1, Sarah ini adalah seorang istri ya dari Abraham. Dia adalah istri Abraham dan kemudian dia juga sekaligus saudara tiri dari Abraham. Nah, ini diakui oleh Abraham di dalam Kejadian pasal 20 ayat 12.
Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka ini masih saudara tapi beda ibu gitu ya. Jadi Sarah ini adalah istri sekaligus adalah saudara tiri dari Abraham. Itu adalah fakta yang pertama atau kenyataan pertama tentang seorang bernama Sarah. Kemudian yang kedua, Sarah ini dikatakan adalah seorang perempuan yang, maaf Bapak Ibu ya, khususnya untuk ibu-ibu ya, Sarah adalah seorang perempuan yang mandul dikatakan. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 30 dikatakan bahwa Sarah itu mandul, perempuan yang mandul. Dalam bahasa aslinya dikatakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dia steril gitu ya. Sarah ini adalah seorang perempuan yang mandul yang steril. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pada waktu Allah memanggil Abraham dan memberikan janji kepada Abraham ketika dia berumur 75 tahun, Sarah kemungkinan besar 10 tahun lebih muda. Jadi pada waktu Abraham dipanggil usia 75, Sarah itu kurang lebih berusia 65. Nah, ada banyak orang yang kemudian memberikan tafsiran yang seperti ini. Kurang lebih mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan tafsiran. Dikatakan bahwa Sarah tidak bisa punya anak karena dia sudah tua. Karena usianya 65 tahun, sedangkan Abraham 75. Ada yang berkata bahwa Sarah itu sudah tua, sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak. Tidak Bapak Ibu. Tafsiran yang paling tepat dan menurut saya jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa Sarah itu dari waktu dia menikah dengan Abraham, dia itu memang tidak bisa punya anak karena dia mandul. Dalam terjemahan aslinya dikatakan dia wanita yang steril. Maaf Bapak Ibu ya, kalau sudah steril itu kemungkinan besar untuk punya anak itu kecil sekali kemungkinan, 0,0 sekian persen. Halo Pak Johan, selamat bergabung ya. Kita lanjutkan, hari ini kita membahas tentang Sarah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melanjutkan lagi. Sarah kemungkinan besar dari mulai mudanya pada waktu dia sudah menikah dengan Abraham, memang dia adalah mandul. Sehingga kemungkinan kecil untuk punya anak tidak ada. Tidak punya anak. Jadi tafsiran-tafsiran yang lain yang mengatakan bahwa Sarah sudah tua sehingga dia tidak bisa melahirkan, Sarah sudah mati haid sehingga dia tidak bisa melahirkan, sangat mungkin Sarah tidak bisa melahirkan karena dia sudah tua. Tidak Bapak Ibu. Karena kalau kita mau memperhatikan dan belajar firman kita dengan benar-benar baik ya Bapak Ibu ya, kita bisa melihat beberapa pasal sebelumnya dan kita bisa melihat bahwa bapak-bapak leluhur dulu pada waktu usia 200 tahun, pada waktu dia berusia 300 tahun, pada waktu dia berusia 400 tahun masih bisa punya anak. Ya. Jadi kemungkinan besar Sarah ini pada waktu usia 65 tahun kalau dia tidak mandul, dia pasti bisa punya anak dan masih punya kemungkinan untuk bisa punya anak. Karena ada kemungkinan orang-orang di usia itu masih produktif. Nah kalau Bapak Ibu mau lihat sedikit di pasal sebelumnya, pasal 22 ayat yang ke-20, itu dikatakan Milka melahirkan anak-anak bagi Nahor saudara Abraham. Nah ini kelihatan karena mereka disejajarkan disejajarkan bahwa Abraham dengan Sarah, Milka dengan Nahor. Nah dikatakan di dalam usia yang kurang lebih sama dengan Sarah 65 tahun, Milka melahirkan anak. Bapak Ibu ya. Jadi kelihatannya penafsiran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan bahwa Sarah tidak dapat melahirkan itu karena dia mandul atau steril. Nah, kenapa ini perlu dituliskan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 30? Ini untuk menunjukkan bahwa Allah begitu berperan di dalam kelahiran Ishak. Jadi bukan Abraham, bukan Sarah, tetapi Allah yang berperan penting. 100% adalah Allah. Kenapa? Karena kembali lagi Sarah mandul. Oke. Kemudian yang ketiga, Sarah ini dikatakan adalah seorang perempuan yang berparas cantik. Selamat malam Pak Chandra. Seorang perempuan yang berparas cantik. Nah, kita bisa melihat dalam proses di dalam Kejadian pasal 12, kemudian juga setelah itu di pasal 18, pada waktu Abraham pergi ke Mesir, kemudian pada waktu Abraham ada di Mesir dikatakan dia meminta istrinya untuk berbohong atau meminta Sarah untuk berbohong karena dia takut bahwa dia akan dibunuh dan kemudian Sarah akan direbut darinya. Nah, kenapa dia berbohong? Karena dia tahu istrinya begitu cantik dan parasnya sangat cantik sekali sehingga Firaun pun, Raja Mesir pun tertarik dan ingin mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Jadi Sarah salah satu perempuan yang berparas cantik yang tercatat di dalam Alkitab. Kemudian yang keempat,
Sarah inilah yang seperti saya bilang tadi lebih dominan di dalam rumah tangganya, sehingga dia yang mendorong, perhatikan ya, dia yang mendorong, bahkan dia yang memaksa suaminya untuk menikahi Hagar, yaitu budaknya. Apa yang dia lakukan ini adalah salah satu dari bentuk ketidaksabarannya untuk menunggu janji Tuhan. Karena memang benar Bapak Ibu ya, dari usianya 75 tahun waktu Abraham menerima janji, dan kemudian baru punya anak bernama Ishak di usia 100 tahun, itu 25 tahun menunggu Bapak Ibu. Ada rasa ketidaksabaran, ada ketidakpercayaan di situ, dan kita kembali lagi, Sarah ini adalah orang yang lebih dominan dalam rumah tangganya, sehingga dialah yang mendorong kemudian memaksa suaminya untuk menikahi si Hagar. Oke, kemudian fakta yang berikutnya dikatakan bahwa Sarah inilah yang menindas Hagar. Ya, kita melihat bahwa ini konflik antara istri nomor 1 dengan istri nomor 2 begitu ya. Kita melihat bahwa Sarah berkali-kali menindas Hagar. Bahkan ketika Hagar sudah punya anak pun dia juga masih ditindas. Bahkan kemudian diusir ya dari rumah Abraham. Nah, kita melihat bahwa semua ini dilakukan karena tadi kembali melihat kepada nama dari Sarah yang artinya Tuan Putri ya. Tuan Putri itu menunjukkan dominasi, Tuan Putri itu menunjukkan dia berkuasa. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kehendaknya, maka dia akan menunjukkan dia berkuasa. Salah satunya, sehingga Hagar diusir dari rumahnya. Kemudian fakta berikutnya menunjukkan kepada kita bahwa Sarah melahirkan di usia 90 tahun. Dan kemudian Abraham di usia 100 tahun. Jadi dari 25 tahun itu dia menunggu begitu lama sekali untuk mendapatkan seorang anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita melihat bahwa Sarah sebagai salah satu perempuan, meskipun dia adalah wanita yang pernah meragukan janji Tuhan, wanita yang tidak sabar akan pemenuhan janji Tuhan, tetapi dia adalah salah satu pahlawan iman yang diucapkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dan kita bisa melihat nama Sarah tercatat di dalamnya. Salah satu pahlawan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa fakta tentang Sarah tadi saya kemukakan untuk kita bisa melihat bahwa Sarah itu adalah seorang wanita yang luar biasa dan seorang wanita yang juga mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian kita di dalam pasal yang ke-23 tadi tentang Sarah mati dan dikuburkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Sarah, ini adalah wanita yang dicintai Abraham dan dikasih Abrahamnya. Kita melihat kehidupan mereka dari mereka keluar dari Ur Kasdim menuju ke Haran sampai kepada tanah Kanaan. Sarah itu selalu ikut, Sarah itu selalu setia, selalu mengasihi, selalu bersama dengan Abraham, baik dalam masa kesulitan, dalam masa ketidakenakan, bahkan sampai ketika Abraham pun dalam masa-masa yang baik, Sarah selalu ada bersama. Nah, ini memberikan kita sebuah gambaran tentang keluarga yang luar biasa ya. Bagaimana Sarah membaktikan hidupnya, memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Abraham. Bahkan dia menghormati Abraham dengan mengatakan Abraham itu tuannya. Luar biasa. Rasa hormat, rasa cintanya, rasa kesetiaannya semua dia baktikan kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan satu-satunya wanita yang dicatat oleh Alkitab yang usianya disebutkan pada waktu dia mati, yaitu Sarah. Dia meninggal pada waktu dia berusia 127 tahun lamanya. 127 tahun lamanya. Dan dia satu-satunya wanita tercatat bagaimana prosesi perkuburannya, kemudian kuburannya di mana disebutkan dengan jelas oleh Alkitab. Salah satunya namanya Sarah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa kuburan atau pekuburan inilah dua hal penting yang di akhir hidup seseorang ya. Karena jarang sekali Alkitab menceritakan tentang kuburan dan perkuburan. Tapi kali ini Alkitab beda ya, berbicara beda tentang kuburan dan perkuburan, khususnya tentang kisah Sarah mati dan dikuburkan. Nah, yang menariknya budaya-budaya dalam perjanjian lama menandakan bahwa tingkat budaya seseorang itu
dilihat salah satunya dari bagaimana mereka menguburkan, bagaimana upacara penguburan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguburan orang mati. Dan kali ini kita melihat dalam konteks dalam konteks Sarah. Nah, Abraham dikatakan pada waktu istrinya mati, dia meratapi kepergian istri yang dikasihinya, yang sudah mendampingi dia meratapi, dia menangisi, yang pasti saya percaya begitu pedih, begitu kesulitan ketika dia kehilangan seorang yang paling dia kasih dan paling setia yang bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu, dalam kesulitan tersebut, dalam kehilangannya, Abraham tidak kehilangan kendali diri. Tetapi dia percaya ada hal yang harus dia lakukan, yaitu mempersiapkan penguburan dan menyediakan kuburan yang selayaknya bagi Sarah. Apa yang dia lakukan? Dia pergi dan kemudian membeli kuburan yang kepada Efron orang Het, yaitu kuburan Makpela. Nah, kenapa Bapak Ibu, saudara terkasih, dia bersikeras untuk beli kuburan? Karena pada waktu itu dikatakan orang-orang di Hebron itu berkata, pakailah kuburan yang ada. Dimanapun kau mau menguburkan, yang terbaik itu milikmu. Bahkan mereka berkata, nggak usah beli. Pakai saja itu tanah. Pakai saja itu sebagai kuburan. Tapi Abraham tidak mau. Dia bersikeras untuk membeli. Dan dia membayarnya sesuai dengan budaya orang di masa tersebut. 400 shikal perak dikatakan. Kenapa Abraham bersikeras untuk membeli tanah kubur tersebut? Padahal sudah dibilang pakai saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal penting di sini. Abraham usianya pada waktu Sarah mati kurang lebih sekitar 137 tahun. Kok bisa tahu? Karena kita melihat usia Sarah pada waktu dia meninggal 127 tahun. Nah, perbedaan Sarah dengan Abraham itu bedanya kurang lebih 10 tahun. Jadi, Sarah 127, Abraham berarti 137. Nah, Ishak kurang lebih mungkin usianya sekitar 37 tahunan pada waktu mamanya meninggal atau waktu Sarah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Abraham bersikeras untuk beli? Karena sepanjang ketika dia keluar dari Ur Kasdim, Haran sampai menuju Kanaan, sampai usianya 137 tahun, dia masih belum melihat janji Tuhan itu diwujudkan dalam masa hidupnya. Nah, ketika dia bersikeras untuk beli kuburan itu, dia mau menunjukkan, inilah iman saya. Ini loh, memang secara simbolis Bapak Ibu ya, itu sudah menjadi milik dia. Karena Tuhan sudah bilang, itu akan menjadi milikmu. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian akan jadi milikmu. Tapi sampai sekarang belum Bapak Ibu. Pada waktu dia berusia 130 belum menjadi milik dia. Nah, ketika dia bersikeras untuk membeli tanah, perkuburan itu, ini sebagai pernyataan imannya. Pernyataan imannya, memang Tuhan, aku belum memiliki tanah perjanjian itu, tetapi minimal aku mempunyai tanah kuburan ini sebagai milikku. Itu adalah janji, itu adalah petanda imannya, kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ini harus dilakukan Abraham? Karena memang sampai pada masa itu kita melihat Abraham masih sebagai perantau ya, pendatang, tidak memiliki apapun. Memang dia orang kaya. Dia orang kaya dan dikatakan tempat dia tinggal itu sangat-sangat bagus gitu ya, menghasilkan begitu banyak pada dia sehingga dikatakan dia menjadi orang kaya. Bahkan dikatakan di dalam sini, bahkan dia katakan orang-orang mengatakan bahwa dia adalah seorang raja agung. Seorang raja agung di tengah-tengah kami. Ini menggambarkan bahwa dia itu begitu luar biasa, baik itu kekayaan, kekuatan, dan dia dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dianggap sebagai seorang raja. Tapi meskipun dengan status yang begitu luar biasa, dia tidak punya tanah. Dia masih pendatang. Dia orang asing di negeri Kanaan. Nah, dia bersikeras untuk beli perkuburan itu, untuk memberitahu kepada kita janji imannya, langkah imannya. Aku percaya bahwa Tuhan memberikan tanah ini bagi aku dan keturunanku. Meskipun sampai ku mati pun, Abraham bilang, aku belum melihat tanah itu menjadi milikku, tapi minimal kali ini aku beli kuburan itu menjadi milikku. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang dilakukan pertama kali. Terus yang kedua, kenapa kuburan itu penting untuk di tempat peristirahatan terakhir dari yang seorang bernama Sarah? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini melambangkan bahwa istirahat yang dinantikan. Sehebat apapun Abraham, sehebat apapun Sarah, semua orang pasti akan beristirahat yang kekal.
Semua orang pasti akan mati. Dan ini ditunjukkan di dalam pasal 23 ini bahwa Sarah pun akhirnya harus beristirahat. Dan peristirahatan itu sudah dinantikan, tanah perjanjian. Meskipun itu belum miliknya, tapi minimal kuburan itu adalah miliknya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, khususnya Kejadian, kita melihat ada 6 orang Bapak Ibu yang dikuburkan dalam kuburan Makpela, yaitu Abraham, istrinya Sarah, kemudian Ishak dan istrinya, kemudian Yakub dan istrinya yang namanya Leah. Ada 6 orang. Nah Kejadian ditutup dengan kuburan itu yang sudah penuh, itu 6 orang. Tapi kalau kita melihat Injil Bapak Ibu, Injil itu memberikan gambaran berbeda. Kuburan itu ada, tetapi orangnya tidak ada. Mayatnya sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit. Nah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sehebat apapun kita, semampu apapun, sebaik apapun kita, akhirnya kita semua akan mati. Kita akan masuk ke dalam peristirahatan yang terakhir. Nah kali ini memberikan satu gambaran pada kita bahwa peristirahatan terakhir kita di mana? Apakah kuburan itu selalu ada? Itu tersedia bagi kita. Tapi apakah kita akan selalu ada di sana? Tapi kita percaya orang yang di dalam Kristus, dia memang mati secara daging. Tapi dikatakan dia bangkit bersama dengan Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu surganya yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan hari ini sangat penting sekali bagi kita untuk melihat bahwa seorang yang bernama Abraham dan istrinya itu Sarah menunggu janji Tuhan. Sampai mereka mati pun janji Tuhan belum ditunjukkan pada mereka tentang tanah yang akan menjadi milik mereka, kecuali Ishak. Tetapi mereka tetap percaya, mereka tetap berharap pada Tuhan. Dan salah satunya langkah iman yang mereka lakukan adalah membeli tanah perkuburan. Meskipun kelihatannya seram Bapak Ibu ya, kok beli tanah kuburan ya. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa itulah iman mereka. Tanah itu, di mana kuburan itu akan menjadi milik mereka. Dan sampai sekarang kita melihat bahwa tanah itu yang nama Hebron, ada sampai sekarang Bapak Ibu. Kalau Anda nanti searching di Google, YouTube, Anda bisa melihat perkuburan dari Abraham di Hebron ya. Sekarang itu kalau tidak salah menjadi masjid begitu ya. Itu ada. Nah, satu-satunya kuburan yang terkenal di dunia adalah kuburan yang dibeli oleh Abraham dari Efron orang Het. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga pembacaan firman kita hari ini tentang kisah Sarah mengingatkan kita bahwa selalu kita percaya kepada Tuhan, kepada janjinya. Selalu kita berharap kepada Dia dalam janjinya, meskipun itu belum dipenuhi dalam hidup kita. Kita tetap percaya kepada Dia. Dan kemudian kita bersyukur bahwa kita sekarang sudah menjadi orang percaya. Kita sudah menjadi orang yang mengenal Allah secara pribadi. Kita lahir baru dan kita nggak usah takut lagi Bapak Ibu. Kita nggak usah khawatir lagi. Tubuh kita akan dibaringkan di kuburan, tetapi percayalah bahwa roh kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia dan dibawa ke dalam rumahnya yang kekal. Amin. Nah, rekan-rekan, apakah ada pertanyaan mungkin sampai di sini tentang Sarah mati dan dikuburkan? Karena cukup menarik Bapak Ibu ya, karena satu-satunya orang yang diceritakan ya wanita, apalagi wanita Bapak Ibu ya. Dalam konteks perjanjian lama, wanita itu tidak terlalu banyak diceritakan. Satu-satunya wanita yang cukup banyak diceritakan, bahkan sampai matinya pun diceritakan, cara menguburkannya, kuburannya dimanapun diceritakan, yaitu cuma Sarah, salah satunya. Yang lain tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan. Saya akan menunggu, silakan. Halo Pak Denny, selamat bergabung. Bagi teman-teman yang baru bergabung tadi, kita membahas tentang Kejadian 23 ya, tentang Sarah mati dan dikuburkan. Mungkin bagi beberapa rekan yang baru bergabung nanti bisa membaca sendiri ya. Kejadian pasal 23 membicarakan tentang seorang yang bernama Sarah. Siapakah Sarah, latar belakangnya, kemudian apa fakta-fakta tentang Sarah, dan kemudian juga
menunjukkan bahwa Sarah itu adalah satu-satunya wanita yang diceritakan matinya, dikuburkannya, bahkan sampai bagaimana tempat penguburannya semua diceritakan dengan lengkap di dalam Kejadian 23. Bahkan saya tadi juga membahas tentang Sarah yang mandul ya, karena ada beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa Sarah tidak bisa melahirkan itu karena Sarah sudah tua, karena usianya 65 tahun, sedangkan Abraham pada waktu dipanggil itu usianya kurang lebih 75 tahun, sehingga 65 tahun sangat tidak mungkin untuk punya anak. Beberapa penafsir demikian, tapi dengan saya membahas bagian ini, saya melihat bahwa ada satu tafsiran yang kurang lebih dapat dipertanggungjawabkan, itu di dalam pasal 11 ayatnya yang ke pasal 11 ayatnya yang ke-30 dikatakan bahwa Sarah itu mandul. Itulah mengapa Sarah tidak dapat melahirkan. Mandul di sini dalam pengertian perjanjian lama, khususnya dalam kitab Ibrani, itu adalah steril ya. Jadi chance-nya atau kemungkinan untuk punya anak itu sangat tidak mungkin karena dia sudah steril ya. Steril dan sama sekali tidak dapat melahirkan. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam konteks beberapa pasal sebelumnya, ada banyak disebutkan bapak leluhur yang punya banyak anak di usia-usia yang 100 tahun. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-22 tentang Milka dan Nahor, saudara dari Abraham, itu pun punya anak pada waktu masa tua mereka. Nah, jadi kenapa dikatakan Sarah tidak bisa punya anak? Karena dia mandul. Dan ini juga ditekankan Alkitab untuk menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Sarah dan Abraham itu tidak bergantung kepada Abraham, tidak bergantung kepada Sarah, tetapi kepada kehebatan dan luar biasanya karya Allah. Itu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan. Pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom komentar ya, atau dalam kolom tanda tanya, kolom pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, ada? Jika tidak ada, kita akan tutup. Semoga ini memberikan kekuatan pada kita dalam pelayanan dan juga perjalanan iman kita bersama dengan Allah. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, dalam masa-masa sekarang ya, ketika kita mendengar ada berita banyak sekali orang-orang yang sekarang dipanggil Tuhan, mungkin saudara-saudara punya teman-teman atau orang-orang yang terdekat dengan Anda yang dipanggil Tuhan dalam beberapa waktu ini. Marilah tetap kita belajar untuk percaya bahwa orang-orang yang dipanggil yang sudah di dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dikasihinya. Mereka adalah orang-orang yang akan kembali kepada Allah, dan kita nanti juga akan kembali kepada Allah untuk bertemu dengan mereka. Jadi kita adalah orang yang berbahagia kalau mengenal mereka, dan kita jangan terus di dalam kesedihan. Semoga kita juga tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita akan bertemu dengan mereka di masa kebahagiaan ketika kita kembali ke rumah Bapa ya. Mungkin dari kami itu, semoga pertemuan malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Teman-teman, nanti Kamis depan kita akan bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab yang lain, yang sama-sama akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Kupang Jaya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan pada kami. Dan biarlah di malam hari ini
Kami diingatkan untuk berdoa bagi rekan-rekan kami, mereka yang dalam kesulitan, dalam tantangan, mereka yang juga dalam masalah. Tuhan yang menolong mereka. Berikan kami satu sukacita Tuhan, damai sejahtera daripada Allah, sehingga semua yang kami kerjakan dan kami lakukan di masa depan akan selalu memberikan kekuatan pada kami, dan kami belajar untuk percaya dan berharap kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang dalam masa berduka hari-hari ini. Tuhan juga yang menguatkan mereka dan memberikan penghiburan. Inilah seruan dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami secara pribadi, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you ya.